Seiring dengan berkembangnya industri bisnis saat ini mengakibatkan beberapa perusahaan berorientasi pada permintaan pelanggan, seperti halnya pada industri bidang pelayanan jasa, khususnya perusahaan jasa kurir yang memiliki sejumlah pelanggan dari masyarakat umum dan pelanggan korporat, di mana industri bisnis tersebut memudahkan produsen dan konsumen bertransaksi, meminimalisir waktu, serta memperoleh peluang bisnis baru dari kebutuhan pelanggan yang belum tercapai. Pola pikir konsumen yang berubah seiring perkembangan zaman menuntut praktisi-praktisi bisnis untuk mengembangkan industri logistik pada pangsa pasar yang luas. Secara umum ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan pada bidang pelayanan jasa. Kepercayaan pelanggan terhadap merek juga mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Alma mengatakan service quality sebagai alat persaingan yang ampuh untuk mempertahankan pelanggan serta membangun standar kualitas yang excellent. Kedua, persaingan dalam bisnis logistik tampak ketat dan semakin terbuka lebar untuk pemain baru yang berkancah di Indonesia. Bertumbuh pesatnya bisnis online, manufaktur, dan retail memicu tumbuhnya perusahaan logistik lokal. Beberapa perusahaan yang meramaikan industri logistik yaitu PT JNE, Tiki, FedEx, DHL Pos Indonesia. Perusahaan ternama tersebut saat ini berlomba-lomba mengungguli pasar-pasar yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan PT JNE bersaing untuk menjadi tuan rumah dalam wilayah domestik. Pengertian jasa. Di bawah ini terdapat definisi tentang jasa, yaitu menurut Philip Kotler tahun 1997 halaman 476, terjemahan Yazid tahun 2001 halaman 2. Pengertian jasa yaitu setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak terikat pada suatu produk fisik. Dari pengertian di atas bahwa pada dasarnya jasa merupakan kegiatan yang tidak terwujud, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara langsung, tidak mengakibatkan kepemilikan secara fisik, dan dalam memproduksinya dapat pula digunakan produk fisik sebagai pendukung penjualannya. Kategori jasa. Menurut Kotler dalam buku Manajemen Pemasaran tahun 2002 halaman 487 ada 5 kategori jasa, yaitu 1. Barang berwujud atau pure tangible good. Produk yang ditawarkan berupa barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk itu. Yang kedua, barang berwujud dengan jasa pelayanan. Tangible good with accompanying service. Produk yang ditawarkan berupa barang berwujud diikuti satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen, seperti ruang, pameran, pengiriman, perbaikan, dan pemeliharaan, bantuan aplikasi, pelatihan operator, nasihat instalasi, dan pemenuhan garansi. Yang keempat adalah jasa campuran atau disebut juga dengan hybrid, penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Misalkan orang mengunjungi restoran untuk mendapatkan makanan dan pelayanan. Yang keempat ada jasa pelayanan pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan. Major service with accompanying minor good and service. Tawaran terdiri dari jasa utama disertai jasa tambahan atau barang pendukung. Contohnya para penumpang pesawat terbang membeli jasa transportasi. Perjalanan itu meliputi barang yang berwujud seperti makan dan minuman, potongan tiket, dan majalah penerbangan. Prosedur sistem pengiriman. Prosedur pendaftaran. Dari mulainya dilihat dari barang yang akan dikirim, lalu setelah itu ditimbang. Apabila barang yang dikirim banyak ataupun mempengaruhi berat, setelah itu dari pihak agen menulis resi kiriman untuk customer, kemudian resi itu kirim ke cabang untuk didata apabila barang sudah tiba atau kendala yang lain. Yang kedua, prosedur pemeriksaan barang. JNE berhak tapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh pengirim untuk memastikan barang suatu kiriman dokumen atau
barang adalah layak untuk diangkut ke kota tujuan sesuai syarat prosedur operasional dalam melaksanakan haknya, tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa melanggar hukum di semua kota tujuan atau yang dilalu kirimkan tersebut. Prosedur pengiriman di sini di mana barang yang ada di agen akan disiapkan dikirim oleh pihak kurir tiki cabang alamat tujuan yang tertera di barang yang akan dikirim tersebut. Prosedur ini memang barang tidak menentu tiba di alamat tujuan. Kemungkinan adanya kendala tertentu seperti bencana alam dan lain-lain yang menghambat waktu pengiriman yang ketat atau yang keempat ada produk terima barang. Produk terima barang, prosedur ini tidak memerlukan banyak tahapnya karena jika barang sudah tiba di lokasi maka akan ada pengecekan dari jumlah barang yang dikirim dan mengecek kondisi barang dan itu sudah sesuai diresi. Apabila customer berbuat curang maka pihak agen akan menyatakan secara detail, kemudian pihak agen akan melaporkan ke cabang agar ditindak lanjuti masalahnya. A. Profil perusahaan. PT Tiki yang bernama resmi Citra Fund Titipan Kilat didirikan pada tanggal 1 September 1970 oleh Suprapto dan Nyai Nuraini Suprapto yang juga bertindak sebagai pemegang saham. Sejak 1972, aktivitas bisnis Tiki telah mencapai kota Pangkalan Pinang, Sumatera, Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur dengan sejumlah armada dan personil. Pada tahun 1972, perusahaan ini melakukan restrukturisasi manajemen dan bekerja sama dengan almarhum Irawan Saputra, Gideon Wirasaputra, dan Rawase Rusmadi yang kemudian menjadi pemegang saham. Tiki menjadi semakin kuat dan telah membangun banyak cabang di seluruh provinsi dalam jangka waktu 1,5 tahun. Tiki telah mampu melayani seluruh pelosok negeri untuk menjamin terbaik. Saat ini Tiki telah lebih dari 800 titik pelayanan yang mampu menjangkau berbagai pelosok dalam negeri maupun luar negeri. Dengan dukungan ribuan personil terlatih dan armada transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan, Tiki telah menjadi pemimpin dalam industri jasa pengiriman udara di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya Tiki dan semakin tumbuh kepercayaan masyarakat akan Tiki, serta untuk melayani segala kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dalam industri, jasa titipan dan kargo, maka Tiki berkembang mendirikan beberapa anak perusahaan Tiki sebagai bagian dari Tiki Group, yaitu. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang telah ditulis oleh kelompok dalam makalah ini dapat diambil kesimpulan bahwa Tiki perusahaan dalam pengiriman barang dan logistik, perusahaan yang dirilis dari sebuah divisi dari PT Citra Fund Titipan Kilat Tiki yang bergerak dalam bidang jasa kurir internasional jalur Tiki dan menjadi salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia. PT Citra Fund Titipan Kilat adalah perusahaan jasa kurir pengiriman paket dalam wilayah lokal maupun internasional. Pelayanan jasa yang diberikan PT Citra Fund Titipan Kilat atau Tiki semakin inovatif, brand trust dan loyalitas, memberi pengalaman dan kepuasan kepada pelanggan terhadap jasa yang diberikan kepada konsumen.